Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bunda Erni, dan ini Kakak Arkan. Oke teman-teman, kali ini di channel Suga Family ini Bunda dan Kakak Arkan mau bercerita. Ada yang suka bercerita enggak? Pasti teman-teman banyak yang suka bercerita dan mendengarkan cerita. Kali ini Bunda dan Kakak Arkan mau cerita tentang apa ya Kak? Kakak ini belum pernah dengar juga ini ceritanya tentang cerita rakyat yang berjudul Timun Mas ya. Kira-kira siapa ini teman-teman yang sudah pernah dengar cerita Timun Mas? Pasti banyak yang belum tahu kan? Ya, sekarang Bunda Erni mau cerita ya. Dengarkan baik-baik. Cerita Timun Mas ini adalah cerita rakyat yang berasal dari mana Kak? Tahu enggak? Jawa. Dari Jawa, tapi Jawa mana? Jawa Tengah. Oke, betul banget, dari Jawa Tengah. Jadi Timun Mas ini adalah cerita yang dari Jawa Tengah. Jadi orang-orang banyak yang punya cerita nih dari daerahnya masing-masing, dan ini salah satunya dari Jawa Tengah. Kita mulai aja ya teman-teman semuanya. Alkisah zaman dahulu kala, di sebuah hutan yang lebat banget itu, ada hidup seorang perempuan yang sudah tua. Perempuan ini sudah tidak punya suami kakak, tidak punya suami dan tidak memiliki seorang anak pun. Nah, di usianya yang tua itu, dia pingin banget punya anak untuk menemaninya hidup di tengah hutan. Nah, kira-kira bisa enggak teman-teman kalau orang tua punya anak? Bisa enggak kak? Enggak bisa kata kakak. Tapi semuanya bisa terjadi. Kalau apa? Kalau kita berdoa kepada Tuhan ya. Nah, si perempuan tua ini berdoa nih sama Tuhannya. Ya Tuhan, aku minta tolong. Aku ingin banget punya seorang anak. Nah, alhamdulillah doanya dikabulkan. Nah, suatu hari tuh ada raksasa besar. Dung. Dia jalan mendekati pondok si wanita tua itu. Nah, dia datang, baru dia bilang, "Hai wanita tua, aku mendengar doamu. Kamu pingin kan seorang anak?" Bilang gitu. Lalu wanita itu menjawab, "Iya raksasa, aku pingin punya satu orang anak untuk menemaniku tinggal di sini." Nah, setelah itu dikabulkan enggak sama raksasanya kak? Kira-kira dikabulkan enggak teman-teman? Tidak tahu kakak Arkan bilangnya. Akhirnya dikabulkan teman-teman. Jadi raksasanya itu memberikan bibit benih mentimun ke wanita tua tadi itu. Lalu wanita tua itu menanam bibit-bibit mentimun itu. Tapi sebelum menanam, si raksasa itu ngasih syarat. Dia memberi satu syarat kepada wanita tua itu. Syaratnya apa? Syaratnya nanti jika anaknya itu sudah berumur 6 tahun, harus diserahkan lagi kepada raksasa. Untuk apa teman-teman semua? Tahu enggak? Kakak tahu enggak? Enggak, kakak Arkan juga enggak tahu. Karena kakak Arkan juga belum pernah dengar cerita ini teman-teman. Jadi raksasanya itu minta biar anaknya dikasihkan lagi. Biar apa? Dia mau makan teman-teman. Ya Allah, sadisnya ya. Dia mau makan. Dia dia minta kepada perempuan tua itu supaya nanti anaknya diasuh, dipelihara, dikasih makan yang banyak, makan yang bergizi, biar badannya sehat, gemuk. Jadi nanti bisa dimakan sampai raksasanya kenyang. Nah, Alkisah setelah ditanam tuh bibit-bibitnya, bibit-bibit apa mentimun tadi, lama-lama tumbuh subur.
Jadi banyak mentimun-mentimun di ladangnya si wanita tua tadi. Baru ada satu mentimun yang besar yang berwarna keemasan. Nah, mentimun itu diambilnya lalu dibelahnya sama wanita tua tadi. Dan tahu enggak teman-teman dalamnya apa? Tahu enggak? Dalamnya bayi. Dalamnya bayi mungil yang lucu, yang sehat. Nah, wanita tua tadi itu senang. Alhamdulillah, anak itu dipeliharanya, dijaganya, dikasih makan sampai gemuk. Nah, singkat cerita teman-teman, setelah 6 tahun, wah, raksasanya itu datang lagi. Dia ingat janjinya. Si wanita tua tadi itu takut teman-teman. Dia enggak mau ngasihkan anaknya. Mau enggak kira-kira kalau seorang ibu mengorbankan anaknya? Enggak. Iya betul, nggak mau. Seorang ibu itu sayang sama anaknya, pasti sayang. Nah, lalu si wanita tua itu menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi. Dia tidak boleh berbicara, tidak boleh bergerak sedikit pun selama raksasanya datang ke rumahnya. Nah, raksasa itu datang lagi, duk. Dia datang, baru dia minta kepada si wanita tua tadi itu, mana anakmu? Mana anakmu? Lalu wanita tua itu berbohong. Dia bilang, raksasa, maaf, anakku ini kurus sekali. Dia tidak mau makan. Jadi aku minta waktu 2 tahun lagi, biar aku suruh dia makan yang banyak, biar dia jadi gemuk, nanti kamu makan. Nah, raksasa itu kecewa, tapi dia mau. Oke, aku tunggu lagi ya, 2 tahun lagi aku kesini, bilangnya Kak. Habis itu, setelah raksasanya pergi, si wanita tua itu berdoa lagi, ya Tuhan, bantu aku supaya anakku tidak diambil sama raksasa. Nah, kira-kira doa apa ini? Dikabulkan enggak? Dikabulkan lagi karena wanita tua itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Nah, lewat mimpinya, malam wanita tua itu tidur. Dia bermimpi teman-teman. Dia bermimpi bertemu seorang pertapa di gunung. Nah, pertapanya itu membantunya. Keesokan harinya, wanita tua itu beserta anaknya Timun Mas, dia pergi ke pertapa. Dia mencari itu ke gunung, dia mencari. Nah, dia mencari ke gunung. Setelah itu di jalan, pertapa itu mendatanginya. Dia bertanya, "Hai wanita tua, kamu mau bertemu denganku kan?" Si wanita tua tadi itu heran, kenapa bisa tahu itu pertapanya. Nah, akhirnya setelah dijelaskan, pertapanya itu bilang kepada Timun Masnya, nanti kalau raksasa itu datang lagi, kamu harus lari sekencang-kencangnya. Lari sambil menaburkan 4 bungkusan. Jadi pertapanya memberi Timun Mas berapa? 4 kantong bungkusan yang masing-masingnya harus dilemparkan kepada raksasa itu. Nah, singkat cerita, sudah 2 tahun lagi nih, raksasanya datang lagi nih dia nih. Dia menagih janji. Mana anaknya? Mana anaknya, Bu? Terus si raksasanya itu sudah senang sekali, dia mau makan. Dia bermimpi, dagingnya pasti banyak, anak kecil yang gemuk. Tapi Timun Masnya itu bilang sama ibunya, tenang saja Bu, aku akan menghadapinya. Nah, Timun Mas itu bertemu sama raksasanya. Dia bilang, kalau kamu mau aku, ayo kejar aku raksasa. Langsung Timun Mas itu lari. Dia lari sekencang-kencangnya teman-teman. Dia lari masuk hutan. Raksasa itu langsung juga ikutan lari juga. Nah, setelah lari, Timun Mas melemparkan bungkusan yang pertama. Bungkusan itu dalamnya bibit ketimun. Setelah dilemparkan, secara ajaib bibitnya itu jadi banyak tanaman mentimun. Raksasanya itu susah teman-teman dia lari. Karena apa? Karena mentimun itu tanamannya
menjalar kemana-mana. Jadi jalan dia jatuh. Nah, terus bisa lari lagi tapi raksasanya. Terus dia lemparkan lagi bungkusan yang kedua. Isinya apa? Isinya jarum, Kak. Kakak Arkan nggak tahu. Teman-teman juga harus tahu ya. Dengarkan cerita Bunda. Nah, yang kedua itu isinya jarum. Dilemparkannya lagi jarumnya. Raksasanya, wah, apalagi ini? Nah, jarum itu berubah jadi apa, teman-teman? Berubah jadi pohon-pohon bambu yang rindang. Tahu kan pohon bambu, teman-teman? Pohon bambu itu banyak sekali. Jadi raksasanya besar, susah dia mau jalan. Dia cari jalan itu susah. Nah, tapi raksasanya berhasil juga melewati rintangan itu. Nah, si Timun Mas melemparkan lagi isi bungkusan yang ketiga. Isinya apa? Isinya garam, teman-teman semuanya. Isinya garam dan seketika berubah menjadi lautan yang luas. Raksasanya itu bingung melewati lautan. Tetapi bisa lagi enggak Kak lewat itu? Nggak tahu lagi kakak ini. Bisa, teman-teman. Untuk rintangan yang ketiga, raksasa itu bisa melewatinya. Lalu yang terakhir, nah, Timun Mas itu mau melemparkan bungkusan yang terakhir isinya. Dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, tolonglah aku biar tidak ditangkap sama raksasa. Akhirnya bungkusannya dilempar isinya, dan isinya yang terakhir itu apa? Terasi. Teman-teman tahu enggak terasi? Kakak tahu enggak? Kakak mengantuk. Tahu enggak terasi? Tahu. Terasi baunya enak enggak? Enggak. Jadi terasi itu bau busuk, dan seketika setelah dilempar, terasinya berubah jadi kolam lumpur yang besar dan bau. Lumpur itu kalau dilewati, jadi orangnya bisa turun ke bawah, teman-teman. Nah, jadi raksasanya itu lewat lumpur, karena raksasa nih besar nih. Jadi lumpurnya menariknya semakin ke dalam ya. Jadi raksasanya untuk yang terakhir kali ini tidak berhasil, teman-teman. Jadi raksasanya mati masuk ke dalam lumpur. Akhirnya ya Timun Mas pergi menemui ibunya. Dia sudah bebas dari kejaran raksasa. Ibunya melihat Timun Mas tuh senang sekali karena anaknya sudah terbebas, sudah selamat. Nah, akhirnya singkat cerita, Timun Mas hidup bahagia dengan ibunya di hutan. Nah, kira-kira teman-teman semua tahu ndak apa yang bisa dipetik dari pelajaran cerita Bunda kali ini? Kakak tahu. Yang pertama, kakak dan teman-teman jika ingin sesuatu harus berusaha dan jangan lupa untuk berdoa. Yang kedua, setelah berdoa, jika keinginannya sudah diberi sama Tuhan, jadi harus mengucap syukur, alhamdulillah. Oke ya. Nah, kira-kira itu sudah cerita Bunda Erni dan Kakak Arkan untuk kali ini. Nantikan cerita selanjutnya dan diary dari Suga Family yang berikutnya. Jangan lupa apakah? Like, komen, subscribe, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya. Oke, terima kasih. Dadah, sampai jumpa lagi.